saya berhenti dan saya berikan kepala saya untuk Kristen gantung di gereja. Ada enggak pendeta yang bisa menunjukkan atau Kristen yang hebat yang bisa menunjukkan pengakuan Yesus? Aku disunat. Ada? Ada? Kalau ada, bang. saya persembahkan kepala saya untuk gereja. Ada enggak? Yakin bang, serahkan kepala. Yakin? Tunjukkan kepada saya, silakan. Mana? Alkitab bang. Mana? Alkitab. Mana? Tunjukkan. Mana? Tunjukkan saya. Saya ikhlaskan kepala saya, ambil, bawa ke gereja. Hah? Ambil kepala saya, bawa ke gereja. Kalau ada dalilnya pengakuan Yesus bersunat, ambil. Tapi badan saya juga ikut dong. Mana? Yakin Mana? bang, kepalamu bang. Iya, saya kasih kepala saya, bawa ke gereja. Kalau ada dalilnya Yesus mengaku saya disunat, mana dalilnya? Kalau ada besok saya nikah lagi. Mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana? Ditambah lagi kepala saya. Mana? Berdua dong kita jalan kaki ke gereja. Ya, Mana? Iya, ayo. Mana pengakuan Yesus? Aku disunat. Mana? Dalilnya mana? Lahir berumur 8 hari disunat. Ya itu pengakuan wartawan Lukas. Yang saya minta pengakuan Yesusnya mana? Di Alkitab bang. Alkitab, Al-Quran berarti Bible maksudmu? Alkitab bang. Alkitab itu Al-Quran, maksudmu Bible? Alkitab bang. Alkitab itu Al-Quran. Mungkin yang Anda maksud itu surat-surat Roma. Alkitab itu Al-Quran bang. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Kata Bible siapa, itu. Hah? Kamu tanya orang Kristen di luar Indonesia, kalau Anda sebut Alkitab mereka bingung. Mereka kenal hanya Biblos, Kalau Biblika. saya bilang Alkitab Berarti Anda nyamar-nyamar Islam itu namanya. terserah saya bang. Oh iya memang, karena agama Anda itu adalah agama perampas. Merampas kitabnya Yahudi, merampas juga istilah Islam. Kristen tidak bisa berdiri tanpa merampas. Itulah agama yang diwariskan penjajah. Kaget? Kaget? Kaget. Mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam bahasa Yunani kata Alkitab itu mana? Mana? Ada? Nggak ada. Dalilnya Mana? sunat bang. Ya tadi mana pengakuan Yesus sunat? Mana? Tunjukin dulu bang. Ya, sama pertanyaan. Saya kan udah menyatakan samamu bahwa perintah di dalam Al-Quran untuk sunat bagi orang Arab itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka semua sudah bersunat. Kenapa mereka bersunat? Karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Orang kedua yang bersunat setelah Abraham itu Ismail. Sekali bang kalau cuma ngomong doang gitu. Nah mana dalilnya kemudian di dalam Islam bahwa ini disunat, ini disunat? Mana dalilnya? Nggak ada. Kenapa? Karena orang Arab itu memang sudah sunat sebelum Nabi Muhammad itu datang menerima wahyu Al-Quran. Mereka semua sudah sunat. Kamu bang. Tahu dari mana? Orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Orang Irip, orang Urup. Tahu dari mana kamu? Butuhnya Muhammad udah. Nah sekarang mana tunjukkan orang Yahudi sunat? Ada dalilnya? Ada. Harus dari mana? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Orang Yahudi sunat di dalam Bible itu mana dalilnya? Kamu disuruh sunat oleh orang yang gak sunat itu otaknya. Ya sama, berarti kamu itu kemudian menjadi Kristen disuruh orang yang bukan beragama Kristen. Yesus beragama Kristen kagak? Lucu kan? Lucu. Yang lucu tuh kamu bang. Kristen lucu tuh kenapa? Apa bang? Kristen itu artinya penyembah Lucifer. Ngerti enggak? Iya, Kristen itu penyembah Lucifer. Arti Kristen itu pengikut Lucifer. Kalau ngerti Kristen gak usah tanya. Kristen itu pengikut Lucifer. Yesus Kristen atau enggak itu goblok. Pertanyaan goblok. Pertanyaan goblok pula. Karena yang ditanya mungkin orang tulul. Gak ngerti arti Kristen makanya bikin pertanyaan gitu bang. Apa artinya Kristen? Pengikut Yesus gitu maksudnya. Yesus yang mana? Bikin pertanyaan goblok gitu. Lah. Saya tanya kepada saya tanya dari tadi loh, mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus bersunat? Ente tidak bisa tunjukkan.
Mana kamu tunjukkan Muhammad sunat? Ngapain saya tunjukkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dengan mulutnya sendiri, salah satu keutamaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Ada enggak pengakuan Yesus kayak begitu? Ada enggak? Ada tidak pengakuan Yesus sunat? Enggak ada. Nabi Muhammad ada. Ayo. Lahir dalam keadaan Hei. sunat. Cuma dengar lu, Eh. bisa jelasin. Dalam tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat, termasuk Daud, Nabi Musa, Salomo. Dalam keadaan sunat itu. Iya betul. Nah sekarang kalau tidak demikian, Bang kalau Glenn, tunjukkan Bang di Glenn, mana Nabi Musa dalilnya di sunat. Ini Coba. penyesat ini. Nabi-nabi Di mana palsu. Daud sunat? Mana Nabi dalilnya ini. Daud sunat? Tunjukkan ke saya. Mana dalilnya Salomo sunat? Tunjukkan ke saya. Ada? Takut Ada? saya ngomong. Ada? kah? Ada dalilnya? Coba, Musa membawa hukum sunat yang ditegakkan kemudian oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Tolong Bang tunjukkan Glenn. di mana Nabi Musa sunat. Ini aja, Mana Bang dalilnya? Glenn. Nggak Udah, level- kamu ini enggak. baru levelku ini. Kamu nggak tunjuk. Ini Mana? bego ini, orang-orang bego ini bang. Kalau bego ya pasti saya ikut agama penjajah dong. Ya, Kalau kau saya yang bego, ya buktinya kalau kau saya bodoh bego, kali kau. kalau saya bego, saya Dengar ikut dulu, agama dengar penjajah dulu, kayak dengar kamu, dulu. kawan. Dengar dulu. Kau bilang kan Yesus itu agamanya ada. Yes. Namanya Tuhan itu mana ada agama? Aduh, bego kali pun. kau Yang bilang. namanya Tuhan itu yang betul adalah Ini dia itu mana nggak ada punya manusia. agama, bego. Tolol. Agama itu apa? Aduh, Tuhan. Agama itu apa, Bang? Hah? Yesus itu nggak punya agama. Oke, bro. Yesus Bukan, nggak punya bukan. agama. Oke, Yesus nggak punya agama. Nabi Muhammad punya agama Islam, pengikutnya Islam. Nah, Yesus tidak punya agama, pengikutnya punya agama. Hah? Lebih baik abang ini makan babi taruh di mangkok kalau buang air. Habis itu makan. Supaya mungkin dengan begitu otak Anda berfungsi. Yesus tidak punya agama, Anda punya agama. Habis itu Anda mengaku pengikut. Bah! Jangkrik. Yesus tidak punya agama, Anda punya agama. Habis itu Anda mengaku pengikut. Jangkrik. Hei, saya jangan di-mute dong. Kalau kayak gini nggak real ini. Jangkrik, komandan. Yesus mana punya agama Yesus? Iya, Kau bego kalau kali Yesus kau. tidak Namanya punya Tuhan, agama, mana punya agama Tuhan. Kalau Yesus punya agama, tahu, kenapa tidak ada. punya agama? Kenapa Anda punya Kristen agama? itu pengikut Yesus. Paham nggak sampai di Pengikut. sini? Paham Tuhan kan? kok diikutin? Ya, Tuhan kok diikutin? ya diikutilah. Oh, Gimana ikutin. sih? Makanya Oke. dengarin dulu. Oke. Makanya kau Yesus- nanti biar nggak masuk neraka kau. Aduh. Jangan menghina banget kau. Nanti masuk neraka kau. Ya, jangan menghina katanya. Jangan menghina. Iyalah, Yesus jangan tidak punya agama. Jelas, Anda nggak punya punya agama. agama. Enggak. Ah, Yesus makan babi tidak? Lah, kok makan babi? Kok ke makanan larinya ini satu-satu? Tadi katanya pengikut. Dia agama dulu, dengerin Tadi dulu. katanya pengikut. Nanti kalau masalah ke makanan nanti kita Abang, bahas. abang, Satu-satu abang. dulu. Yohanes Tadi lo 10 bilang Yohanes 10 nomor 27, Bang. Yesus mengatakan, "Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku tidak makan babi, pengikutku." Hei, makan babi. Yohanes 10 nomor 27. "Aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku dan pengikutku mengikuti aku. Ketika aku tidak makan babi, maka pengikutku yang mengikuti aku juga bla bla bla. Juga makan babi atau tidak makan babi?" Bang. 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 Hei. Yohanes 10 nomor 27. Ya Ulang lagi. bukayanya, bukayanya. Oke. Biar saya yang baca. Ya, Yohanes 10 nomor 27. Baca. Ya buka. Baca aja. Buka. Dalil pun gak hafal. Gimana ceritanya orang Kristen ini? Benci kali rupanya dia. Kristen ini dengan Bibelnya sendiri. Gak hafal, gak tahu. Orang Islam yang harus menunjukkan. Berat kali mata kalian itu baca Bibel. Memang sih, karena memang hanya surat kabar robek. Yohanes 10 nomor 27. Hei.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, aku tidak makan babi, domba-dombaku makan rumput. Mana ada domba makan babi, Bang? Yang makan babi itu serigala. Ayo. Buka di situ, buka di sini biar saya baca, biar saya jelasin. Jelasin aja, ku bacakan Yohanes 10 nomor 27. Buka di sini biar enggak. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Cuma dengar dulu, buka. Dan aku mengenal semua mereka. Semua yang menonton ini, semua yang dengar ini tahu. Dan mereka mengikuti aku. Aku tidak makan babi. Pengikutku buka di sini, jangan pengikutku. Makan congor babi. Buka. Biar saya jelasin. Buka di sini, buka. Sudah kubacakan pun, mau tipu-tipu lagi ya? Hah? Enggak tipu-tipu, bukan. Ya sudah, aku kan sudah baca. Jelas tahu. Yohanes 10 nomor 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Apabila aku bersunat, pengikutku bersunat. Apabila aku tidak makan babi, pengikutku makan congor babi. Pengikutku Makan babi. buka. Udah dibaca. Biar saya yang baca, bukan lo yang baca. Gue yang baca. Udah dibaca Udahlah, gitu. Anda tinggal tanggapi kalau Anda punya otak. Buka. Silakan. Bagaimana abang ini bisa paham tentang Bible? Lawang nggak bisa, nggak tahu mana itu Yohanes, mana itu Markus, mana itu Matius. Kami umat Islam yang mengajarkan kalian Bible. Buka. Udah dibacakan pun buka. Bagaimana mau mengandung ajaran kasih? Kasih kepada Biblenya sendiri aja kagak. Kasih itu identik dengan sayang. Kalau sayang itu berarti di hati. Kalau Bible itu Anda kasih kepada Bible, berarti Bible ada di hati, ada di kepala. Lawang Anda membacanya aja kagak, apalagi mengetahuinya. Gimana mau dibilang ajaran kasih? Kami buktikan, kami kasih kepada ajaran kami bukti kasih terhadap Al-Quran, kami kasih. Apa buktinya? Usia bayi pun kami sudah ajarkan untuk mencintai, untuk mengasihi Al-Quran.